21111149. Dan saya Ratnasari dengan NIM 2111125. Saya Irli Ahmadini dengan NIM 211132. Baiklah, di sini kami merupakan mahasiswa semester 3 dengan prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdul Rahman Siddiq Bangka Belitung. Di sini kami akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah fikih dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ihsan Jauhari. Baiklah, langsung saja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Dayani. Jadi kedatangan saya ke sini, saya ingin menanyakan perihal zakat, yaitu perihal zakat emas, pertanian, dan zakat profesi saya. Jadi gini Bu, saya kan 1 tahun belakangan ini sudah mempunyai emas yaitu sekitar 400 gram. Jadi kan untuk zakatnya sudah wajib kan Bu? Iya. Jadi untuk zakat yang dikeluarkan saya itu kira-kira berapa dari zakat yang saya punya? Penyelesaian kasus yang pertama mengenai zakat emas. Anda kita tadi kan mempunyai 400 gram emas yang wajib dizakatkan sebanyak 2,5%. Jadi 400 gram dikali 2,5%, yaitu 10 gram. Kemudian kita taruh saja 1 gram emas yaitu 80.000. Jadi 10 dikali 80.000 yaitu 800.000. Jadi yang wajib dizakat sebanyak 10 gram jika diuangkan sebanyak 800.000. Terus Bu, mengenai zakat pertanian kan Bapak saya tadi kan habis panen padi nih Bu. Jadi total keseluruhan padi yang sudah kering yaitu sekitar 2,5 ton. Kebetulan Bapak saya itu menggunakan irigasi tidak berbayar. Jadi untuk zakatnya itu kira-kira berapa ya Bu? Untuk penyelesaian kasus yang kedua mengenai zakat pertanian. Bapak Anda tadi kan mempunyai 2,5 ton beras. Sebelumnya perlu kita ketahui jika menggunakan irigasi berbayar itu 5%. Jika menggunakan irigasi tidak berbayar itu 10%. Bapak Anda tadi kan mempunyai irigasi tidak berbayar, jadi 2,5 ton kita jadikan ke kilo dulu, yaitu 2.500 kilogram. Kemudian 10% karena tidak menggunakan irigasi tidak berbayar, jadi 10% dikali 2.500 gram, 500 kilogram. Jadi yang wajib Bapak Anda tadi keluarkan yaitu sebanyak 250 kilogram beras. Seperti itu. Jadi Bu, saya kan kebetulan itu PNS nih Bu. Jadi untuk gaji saya setiap bulannya itu bersihnya itu 10 juta. Saya ingin mengeluarkan zakat. Jadi untuk cara keluarnya gimana ya Bu? Berapa persen? Saya akan menyelesaikan kasus yang ketiga, yaitu mengenai zakat profesi yang ingin dikeluarkan. Yang diketahui kan bahwa Ananda tadi seorang PNS dan gaji Ananda sekitar 10 juta per bulan. PNS gaji per bulan 10 juta. Sedangkan dalam Islam pengeluaran zakat profesi sekitar 2,5%. Jika Ananda ingin mengeluarkan zakat Ananda per bulan, berarti 2,5% dikali 10 juta
sama dengan Rp250.000. Sedangkan kalau Ananda ingin mengeluarkan zakat Ananda per tahunnya, misalnya berarti 250.000 dikali 15 bulan sama dengan sekitar 3 juta rupiah. Ya, bagaimana? Mengenai warisan, beberapa bulan yang lalu bibi saya meninggal dunia. Sedangkan bibi saya meninggalkan ahli waris seorang ibu, seorang suami, satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Sedangkan harta yang ditinggalkan seorang bibi saya sekitar 150 juta. Bagaimana penyelesaian warisannya? Nah, untuk penyelesaian kasus seperti Anda tadi, yaitu seperti yang kita ketahui, ahli waris yang ditinggalkan yaitu suami, ibu, satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Oke, untuk penyelesaiannya, seperti yang kita ketahui, suami jika tidak mempunyai anak, yaitu mendapat pembagian jika tidak mempunyai anak, ya, 1/3. Maaf, 1/2. Tapi jika mempunyai anak, itu pembagiannya 1/4. Untuk ibu jika tidak mempunyai cucu, mendapatkan pembagian yaitu 1/3. Tetapi jika dia mempunyai cucu, pembagian itu dapat 1/6. Untuk anaknya tadi yaitu asobah, sisa. Untuk anak laki-lakinya, untuk anak laki-laki dan perempuan yaitu untuk anak perempuan dan laki-laki 1/2 ini. Jadi untuk perempuannya 1, dan untuk laki-lakinya itu 2. Tadi kan mempunyai sekitar hartanya yaitu yang ditinggalkan tadi sekitar 150 juta. Jadi untuk pembagiannya yaitu untuk pembagian suami, kebetulan suami tadi mempunyai anak, jadi mendapatkan bagian itu 1/4. Kita kalikan dengan warisan yang ditinggalkan yaitu Rp 150 juta. Jadi seorang suami tadi mendapatkan warisan sekitar Rp 37.500.000 rupiah. Untuk ibu, kebetulan ibu tadi mempunyai seorang cucu, jadi beliau mendapatkan pembagian 1/6 dikali jumlah warisan tadi yaitu 150 juta. Jadi ibu tadi mendapatkan warisan sekitar Rp 25 juta. Kita jumlahkan terlebih dahulu. Untuk ini jadi jumlahnya Rp 62.500.000 rupiah. Jadi kan warisannya tadi kan yang ditinggalkan 150. Kita kurangi dengan ini, jadi hasilnya yaitu sekitar 8 juta. Sisanya tadi sekitar 8.500.000 rupiah. Sisa. Jadi sisanya tadi kita bagikan dengan anak-anaknya tadi. Untuk satu anak perempuan, satu anak laki-laki. Jadi untuk satu anak perempuan dan satu anak laki-laki itu 1/2. Jadi untuk satu anak perempuan ini kan 1, untuk anak laki-lakinya 2. Sebenarnya kita kan samakan dulu KPK-nya, yaitu kebetulan KPK-nya itu 3, jadi 1/3.
dikalikan dengan sisa yang sudah dibagikan tadi, yaitu Rp 80.500.000 rupiah. Untuk anak perempuan itu mendapatkan sekitar Rp 29.166.697 rupiah. Untuk anak laki-lakinya itu mendapatkan pembagian gaji 2/3. Kita kalikan dengan sisa tadi Rp 80.500.000 rupiah. Jadi anak laki-laki tadi mendapatkan sekitar Rp 58.333.333 rupiah. Jadi jumlah keseluruhannya itu 150 juta. Inilah hasil pembagian yang bisa kita ambil. Baiklah, di sini kita akan mempraktekkan bagaimana cara memandikan jenazah perempuan. Oke, untuk alat-alatnya yang pertama itu kita harus menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. Kemudian menggunakan air. Yang pertama ada air biasa, yang kedua air kapur barus, yang ketiga air sabun. Kemudian ini untuk air wudhunya. Kemudian kita jangan lupa untuk menyiapkan handuk dan kain untuk pengeringnya. Oke. Selanjutnya kita harus mengistinjakan mayat terlebih dahulu. Dalam proses mengistinjanya kali ini kita tidak boleh melihat auratnya, yaitu kita harus memakai penutup kain seperti ini. Kemudian kita gosokkan dari dalam dengan air yang tetap dialirkan. Selama menggosok, kita menggosok terlebih semuanya. Kemudian kita angkat sedikit kepalanya. Air tetap disiram sambil digosok-gosok, baik bagian kuburnya ataupun kubulnya. Kemudian kita bersihkan gigi-giginya untuk kotoran, terutama untuk bagian-bagian yang ada rongganya seperti lubang hidung, telinganya, kemudian celah ketiak-ketiak, celah jari kaki, tangan, kemudian rambutnya. Kita menggosoknya dengan pelan-pelan ya, jangan kuat-kuat. Sirami lagi jenazah dengan menggunakan air sabun, yaitu sebanyak. Kemudian kita gosok-gosokkan ke badan jenazah, tangannya, ke kaki-kakinya. Kita sabunkan semua. Diharapkan dengan pelan-pelan ya. Kemudian kita sampo rambut jenazah menggunakan sampo. Kita sampo. Kita sirami lagi dengan air bersih jenazahnya. Kita siram dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian kita siram air dari ujung kepala hingga ujung kaki sambil membacakan niat, yaitu niatnya untuk jenazah perempuan. Nawaitul usla lihazil mayyitati fardu kifayati lillahi ta'ala. Kemudian kita siram dari ujung rambut hingga ujung kaki sebanyak 3 kali. Kemudian jenazahnya kita miringkan sebelah kiri dan siram sebanyak 3 kali. Kemudian kita miringkan sebelah kanan. Kemudian kita lakukan sama seperti yang hal tadi, itu kita siram sebanyak 3 kali. Kemudian kita sirami lagi dengan menggunakan air kapur barus. Yang kita lakukan dari ujung kepala juga sampai ujung kakinya.
wudukan si jenazah tadi. Untuk mewudukannya yaitu kita sama melakukan dengan seperti kita wudhu semasa hidup, dengan niatnya yaitu nawaitul wudu lihadzal mayyitati lillahi ta'ala. Jadi kita mulai dari sebelah muka terlebih dahulu. Kita wudhu dengan secara pelan-pelan. Nah, kemudian kita tangan. Nah, dari ujung tangan hingga siku. Nah, kemudian sapu ininya, kepalanya. Nah, kemudian kita bersihkan telinganya. Sama juga kita ulang 3 kali. Nah, kemudian terakhir yaitu kakinya. Kita ulang kiri kanan 3 kali, sebanyak 3 kali. Kan? Nah, pelan-pelan ya. Kita keringkan. Setelah itu kita ambil bagian yang basah tadi, tapi kita tutupi dulu ya teman-teman. Lalu tarik kain yang basah tadi secara perlahan. Setelah itu kita angkat jenazahnya. Oke, kemudian kita mempraktekkan bagaimana mengkafani jenazah. Nah, pertama kita harus menyiapkan talinya terlebih dahulu. Untuk talinya itu kita ganjilkan, baik 3, 5 atau kelipatannya. Kemudian kita siapkan kain kafan yang sudah dibaluri dengan kapur barus. Kita siapkan di sebelah kanannya, lebih condong ke sebelah kanan. Kemudian untuk bagian kirinya kita menggunakan 5 kain ya teman-teman. Kemudian penutup kepalanya, karena jenazah ini perempuan, kita menggunakan jilbabnya nanti. Kemudian tutup bajunya. Kemudian terakhir untuk celananya. Untuk setiap kain tadi sudah kita isi dengan kapur barus ya. Kemudian kita angkat. Kemudian kita letakkan si mayit tadi dengan pelan-pelan. Kemudian kita pakaikan penutup kepalanya. Kemudian untuk bawahnya itu kita gunakan bajunya. Kemudian kita tarik untuk penutup setelah mandi tadi. Sebelum menutupnya kita pakaikan kapas di antara rongga-rongga seperti rongga hidung atau yang berongga seperti kemaluan semai tadi. Dan juga telinganya juga ya. Kemudian ambil kain sebelah kanan, kita tutupi. Kemudian kain sebelah kiri sama juga.
ikat di bagian atasnya. Jangan sampai dia bugar akhirnya. Jangan disimpul mati. Kemudian bagian sininya kita ikatkan semua. Sampai akhir. Setelah dikafani, jenazah akan disolatkan. Jika jenazah laki-laki, posisi imam sejajar dengan kepala si jenazah. Sedangkan untuk jenazah perempuan, posisi imamnya sejajar dengan pinggang. Nah, untuk sholat jenazah mempunyai rukun-rukun yang apabila salah satu di antaranya tidak dipenuhi, maka ia batal dan tidak dianggap sah. Di antara rukun menyatakan jenazah tersebut adalah sebagai berikut. Pertama yaitu berniat mensolatkan jenazah. Untuk niat mensolatkan jenazah laki-laki yaitu usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbirati fardu kifayati lillahi ta'ala. Nah, sedangkan untuk jenazah perempuan usolli ala hadzal mayyitati arba'a takbirati fardu kifayati lillahi ta'ala. Kemudian yaitu takbir 4 kali. Untuk takbir yang pertama yaitu kita membaca Al-Fatihah. Untuk takbir kedua yaitu membaca salawat Nabi, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan untuk takbir yang ketiga ada pun doanya Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu dan seterusnya. Untuk domir jika mayatnya perempuan, untuk domirahu diganti dengan ha. Kemudian takbir yang keempat, adapun doanya Allahumma la tarimnya ajrohu wa la tabdilna badahu wa ufir lana walahu. Untuk mayat perempuan, domirahu diganti dengan domirha. Kemudian yang terakhir salam. Setelah jenazah disolatkan, jenazah dibawa ke kuburan dengan cara sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu jenazah diletakkan di atas keranda dan dipikul di atas bahu. Kedua, orang yang berjalan kaki hendaklah berada di sekitar jenazah dan orang yang berkendaraan berada di belakang orang yang berjalan kaki. Yang ketiga yaitu orang yang mengantarkan disunahkan diam dan khusyuk, tidak membicarakan keduniaan dan hendaklah lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang keempat yaitu membawa jenazah ke kubur hendaknya dilakukan dengan segera. Untuk yang kelima, setelah dekat kubur, sebaiknya membaca bacaan yang baik, doa-doa guna menghindari pembicaraan yang tidak baik atau maksiat. Tata cara menguburkan jenazah, yang pertama letak jenazah pada lubang lahat dengan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kemudian tali-tali pengikat dan kain kafan yang menutupi muka dibuka. Pipi kanan dan ujung kakinya ditempelkan ke tanah dan bagian belakang diganjal dengan gumpalan tanah padat agar jenazah tidak terbalik. Kemudian menghadapkan jenazah ke arah kiblat dengan membaringkannya di atas lambung kanan. Kemudian ditutupi dengan papan atau bambu lalu ditimbun dengan tanah. Waktu menyaksikan penguburan pelayatan disunahkan menjatuhkan tanah ke dalam kuburan 3 kali. Pada timbunan pertama membaca minha khalaqnakum. Pada timbunan kedua membaca wafiha nudikum. Yang ketiga ditutupi dengan papan atau bambu. Waktu penyaksian penguburan, pelayat disunahkan menjatuhkan tanah ke dalam kubur 3 kali. Yang pertama, pada timbunan pertama membaca minha khalaqnakum. Kemudian pada timbunan kedua membaca wafiha nudikum. Kemudian pada timbunan ketiga membaca wa minha mukhrijukum taratan ukhra.
setelah ditimbun dengan tanah, untuk penanda kuburan boleh ditinggikan kira-kira sejengkal di bagian kepala, diberi tanda atau batu nisan. Dan kelima, meletakkan pelepah yang masih basah dan menyiramnya dengan kembang di atas kuburan. Dan keenam, dianjurkan berdoa setelah selesai penguburan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.